Kalau saya ngajar berarti saya nggak ada di kelas. Kan paradoksnya begitu kan. Iya. Saya tuh ngajar dari S1 sampai S3 tuh. Jadi kalau saya ambil mata kuliah itu, saya ngajar mata kuliah di S3, saya nggak jadi mahasiswa S3. Kalau saya jadi mahasiswa S3, nggak ada yang ngajar saya tuh. Itu paradoksnya begitu. Karena saya nggak pernah mendaftar jadi dosen di UI. UI undang saya, minta saya mengajar waktu itu. Kekurangan dosen, mungkin segala macam. Bahkan saya buka mata kuliah baru tuh. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh di situ. Dari logika, epistemologi, hermeneutik, filsafat ekonomi, filsafat hukum, filsafat politik. Karena pada waktu itu memang kurang orang, maka Ibu Tuti Harati sudah minta saya bantuin. Saya bilang, oke, saya bantu kecil-kecil aja ya. Ya, keterusan sampai 15 tahun tuh. Karena itu orang selalu anggap, ini orang ini S1 kok berarti abal-abal nih. Iya, tapi gua ngajar sampai S3 gitu. Dan itu nggak masalah di dalam komunitas kita. Dan di luar negeri juga biasa sebetulnya. Di sini aja kan. Karena itu saya selalu bilang, ijazah itu sekedar tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu sebetulnya. Mending nggak usah bayar gue gitu. Jadi selalu ada aja slip guide, tapi saya balikin buat fakultas atau mereka yang perlu uang kuliah mahasiswa kan banyak. Jadi saya tidak mengambil. Butuh sepatu olahraga buat naik gunung dan ya saya masih bisa kasih ceramah, saya rutin nulis di semua media, saya nulis di Tempo, Kompas, seluruh media di Jawa itu saya nulis itu, dan majalah-majalah lifestyle kayak apa dulu, Matra atau yang ada norak-noraknya dikit itu. Masuk ke filsafat itu karena saya tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita tentang sesuatu yang udah kita yakini, kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan. Jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh, dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri, justru dia bermakna. Ya, karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang? Ya bunuh diri itu. Dengan alasan apapun. Saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir gitu. Bukan sebagai aliran pikiran itu. Ada aliran pikiran postmodernisme, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tetapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa sebut aja seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama, artinya ya tunggu aja kebenaran. Dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir. Kelancaran berpikir. Nah gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Itu yang disebut sebagai dungu.